Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali datang dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Mari saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dia adalah kehidupan kita, karena kita tahu bahwa dalam dunia ini hanya sementara kita hidup. Biarlah kita boleh pagi hari ini mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan. Untuk itu, biarlah pagi hari ini kita mau lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber kekuatan dan kemenangan dalam menjalani hidup kita di hari-hari dalam dunia yang gelap ini. Biarlah kita mau berseru memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah begitu baik memimpin perjalanan hidup kami di dalam dunia yang fana ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mengucap syukur pagi hari ini, kami boleh ada hari ini pun semua karena anugerah-Mu. Kami mau Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus selamatkan, Engkau kasihi Tuhan, kami mau membalas kebaikan-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi, mencuri berkat rohani yang Kau beri, kekuatan yang baru hari ini. Kami tolak semua iblis mengganggu, menghalangi untuk kami bersekutu dengan Engkau, merasakan kuasa kasih Tuhan di dalam mesbah doa pagi ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Roh Kudus yang mengikat kami, memberkati dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, sehingga berkat Tuhan pada pagi hari ini di dalam mesbah doa pagi kami boleh merasakan, menikmati khususnya firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh, terima kasih Tuhan buat segala kehidupan hari ini yang Kau beri. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Kehidupan bagaikan air ya Tuhan, yang kelihatan lalu hilang lenyap. Itulah kehidupan kami sebagai manusia. Bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering, lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tuhan menjadi berkat. Ya Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidup berkenan padamu. Kehidupan bagaikan uap air di dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan menjadi kering, lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari hidupku, Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku beroleh bijaksana, ku beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari hidupku, Tuhan menghitung hari-hariku, agar kami beroleh hidup yang bijaksana di dalam dunia ini. Hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari
hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan, menghitung hari-hariku ya Tuhan, amin. Agar ku beroleh hati yang bijaksana, amin Tuhan. Ajarku Tuhan, menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Agar hidupku berkenan padamu, agar hidupku menjadi berkat, agar hidupku menjadi berkat. Haleluya, Bapa benar Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi kebenaran-Mu, memberi kekuatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya Yesus yang ku sampaikan hidup dalam dunia ini, hanya Yesus ku beritakan keselamatan yang baru, hanya Yesus Tuhan, Kaulah kemenangan keselamatan bagiku. Engkau Tuhan layak dipuji, Engkau layak disembah, Kau dimuliakan dalam lidah, bibir, dan hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Ya Ramana ya Rama Sande, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang hidup, Allah yang sempurna Tuhan Yesus, lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang hidup, Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami. Kehidupan ini boleh berarti di dalam hidup kami sebagai manusia yang Tuhan fana ini. Oh, jika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, jika kami hidup senantiasa bergantung penuh kepadamu Tuhan, di dalam hidup ini kami tidak bisa berharap banyak, karena kami percaya hanya Yesus yang bisa memberikan kekuatan, pengharapan, dan kehidupan, baik kehidupan hari ini, esok, dan yang akan datang. Dan kami percaya bagi yang percaya kepadamu akan peroleh Tuhan hidup, keselamatan hari ini dan untuk selamanya, hidup yang kekal. Hanya Yesuslah Kau yang Tuhan, nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Kehidupan Tuhan, hanya Engkau Tuhan, kami menggantungkan harapan kami padamu. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan, amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanmu, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kesegaran. Kaulah air kehidupanku ya Tuhan, amin. Yang memberi kelegaan, haleluya. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kekuatan, firman-Mu Tuhan, beri kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup dalam dunia ini, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, amin. Kami percaya padamu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, amin. Kami selalu percaya kepadamu. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami ketenangan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan, amin, dalam hidup kami yang fana ini. Kaulah roti kehidupanku, firman-Mu yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada
tiada ku takut. Jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang. Amin. Kami percaya selalu kepadamu, tidak ku ragu akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut. Jalani tiada ku takut. Jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang bersamamu. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau alaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kebahagiaan yang sejati. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-49. Mazmur pasal yang ke-49 di ayat yang ke-16. Kita akan baca Mazmur 9 ayat yang ke-16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Ya, saudara, pemazmur mengatakan bahwa ya di dalam mazmurnya dikatakan Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Ya, saudara, ketakutan yang akan kematian saudara, ya, atau ketakutan akan dunia orang mati adalah ketakutan yang dialami oleh semua manusia. Ya, itulah ketakutan yang mendasar ya pada umat manusia. Manusia secara naluri takut akan kematian. Ya, apakah yang membuat kita berbahagia? Mazmur mengatakan bahwa Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Ya, sebab Ia akan menarik aku. Ya, itu artinya bahwa kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada harta benda yang kita miliki yang hanya bersifat sementara, melainkan dalam Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya dari cengkeraman dunia orang mati atau dari maut. Ya, nah saudara, bagaimana pemazmur memandang kehidupan lewat hikmat dan pengertian Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya? Ya, yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Di dalam Mazmur 49 ayat yang kedua sampai yang keempat mengatakan, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Ya, saudara, baik orang yang hina dikatakan maupun yang mulia, baik orang yang kaya dan miskin dipanggil untuk memperhatikan firman Tuhan. Ya, nah saudara, apakah firman Tuhan yang harus kita perhatikan? Saudara, hal yang kedua adalah harta kekayaan tidak dapat menyelamatkan. Ya,
Di dalam Mazmur 49 ayat 7 sampai yang ke-10 mengatakan demikian. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ya, saudara, harta, kekayaan, kedudukan, pangkat ataupun semua kemuliaan dalam dunia ini tidak dapat menyelamatkan manusia daripada kebinasaan. Ya, saudara, karena itu jangan kita melekat kepada apa yang ada dunia ini. Ya, apa yang ada dalam dunia ini, karena ini bersifat sementara. Biarlah hati saudara dan saya melekat hanya kepada Tuhan. Ya, saudara, hal yang ketiga adalah semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian. Ya, di dalam ayat yang ke-11 pemazmur mengatakan, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh ataupun dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Ya, saudara, semua orang akan mengalami kematian. Ya, mengapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut, ya, ataupun kematian. Akan tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah saudara, Tuhan Yesus memperingatkan kepada orang-orang yang mengandalkan harta kekayaannya, yang menaruh hatinya ya kepada kekayaannya, saudara, yang cenderung saudara melupakan Tuhan tapi lebih mengutamakan harta bendanya. Dikatakan, saudara, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, Tuhan mengecam ya orang-orang kaya yang bodoh, ya, yang hanya menimbun tetapi dia tidak memperhatikan bahwa pada akhirnya setiap manusia akan mengalami kematian. Dan saudara, kita harus mempersiapkan diri, saudara, pada saat hari itu tiba, biarlah kita boleh hidup di dalam kebenaran, hidup dekat dengan Tuhan, agar kita diselamatkan. Ya, nah saudara, bagaimana Allah membebaskan nyawa kita dari cengkraman dunia orang mati, ya, atau maut? Yang pertama adalah Yesus menebus segala dosa kita di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Ya, saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, ya, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, saudara, Yesus menebus segala dosa saudara di kayu salib agar kita menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, saudara, korban penghapus dosa berupa darah anak domba yang disembelih, yang darahnya dicurahkan dalam perjanjian lama, itu adalah menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, saudara, betapa mahalnya harga pembebasan nyawa kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, ya, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi darah Yesus yang mahal. Ya, yang kedua adalah siapa yang percaya akan penebusannya akan diselamatkan. Ya, di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25 mengatakan, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, ya. Saudara, oleh kasih karunia saudara dan saya diselamatkan karena penebusan Yesus di kayu salib. Karena itu siapa yang percaya akan penebusan Yesus di kayu salib, saudara, dia akan diselamatkan, ya. Yang ketiga, siapa yang ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru, ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Saudara, setiap orang yang percaya pada Yesus, ia adalah ciptaan yang baru, ya. Hidup lamanya ditinggalkan dan sekarang ia hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang tidak lagi menuruti keinginan dan hawa nafsu dosa, tapi hidup menurut kehendak Allah. Itulah iman yang menyelamatkan, ya. Bukan hanya kita percaya akan penebusan Yesus Kristus di dalam mulut kita, ya, tetapi iman kita dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita, ya. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang benar adalah iman yang disertai dengan pertobatan, iman yang disertai dengan perubahan hidup di dalam dirinya, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru, ya. Saudara dan saya, biarlah kita boleh menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib dengan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dan firman Tuhan katakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami untuk kami boleh beriman penuh kepada Tuhan, dan iman kami nyatakan lewat kehidupan kami yang telah Tuhan ubahkan dari hari ke hari, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari betapa singkatnya hidup kami di dunia ini, ya Tuhan, supaya kami boleh, Tuhan, mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu, ataupun kami boleh mempersiapkan diri apabila Engkau memanggil kehidupan kami, anak-anak-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, kalau ada dosa dalam diri kami, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, ampuni segala dosa kami, ya Tuhan. Dosa-dosa kami yang tersembunyi, kami mau akui di hadapan-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh mengakui dan berdoa, Tuhan Yesus, inilah dosaku, ya Tuhan. Ya, kita mau sebutkan dosa kita dan mohon pengampunan, Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pertobatan boleh terjadi, perubahan hidup boleh terjadi. Dan kami berdoa, Tuhan, biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami, mengubahkan hati kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, baik oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, narkoba, Tuhan, seks bebas, ataupun Tuhan, kami berdoa juga ikatan judi, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan kami, ya Tuhan, supaya kami tidak terikat lagi oleh dosa, ya Tuhan. Ya, juga yang terikat oleh hutang, Tuhan, kiranya Tuhan bebaskan kami, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami tidak mau mengulangi lagi, ya Tuhan, kesalahan yang sama. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang kekurangan, kira Tuhan cukupi kami, ya Tuhan. Dan sepanjang hari ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai setiap kami, anak-anak-Mu. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Berikan hati yang takut akan Tuhan di seluruh jajaran pemerintahan, dari yang tertinggi presiden kami sampai yang terendah, pemimpin-pemimpin daerah,
dari Sabang sampai Merauke biar punya hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga TNI Polri, Tuhan kami berdoa berikan hikmat dalam mengamankan negara kami, kesatuan negara Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu, kami mengalaskan dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan, kira berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.